Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan Sistem Informasi Klinik Kesehatan Segar Waras. Mata kuliah analisis desain berorientasi objek dengan studi kasus informasi klinik berbasis LAN dan internet. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Fikri Ramadan. Saya Irfan Agung Syaputra. Selanjutnya kita akan membahas latar belakang. Kenapa klinik ini butuh sistem informasi? Klinik Kesehatan Segar Waras melayani pendaftaran, pemeriksaan, peresepan obat, hingga pembayaran pasien. Melibatkan banyak bagian, admin, dokter, kasir, dan apotik yang harus saling terhubung. Sebagian pasien menggunakan asuransi kesehatan, sehingga klinik perlu berkomunikasi dengan pihak asuransi. Pencatatan manual beresiko data hilang atau rusak, duplikasi, dan pencarian riwayat pasien lambat. Kemudian ada infrastruktur sistem. Yang pertama ada 1 server pusat, 4 klien PC, admin, dokter, kasir, apotik, 1 printer, dan akses internet untuk ke pihak asuransi. Selanjutnya ada identifikasi masalah dan tujuan, permasalahan sistem manual dan tujuan pengembangan sistem baru. Masalah di sini data rentan hilang atau duplikat karena dikerjakan secara manual, pencarian riwayat pasien lambat, verifikasi asuransi manual dan lama, koordinasi antar bagian kurang efisien, dan stok obat rawan selisih catatan. Kemudian tujuannya, basis data terpusat dan terintegrasi, riwayat pasien cepat diakses, verifikasi dan klaim asuransi via internet, akses data real time antar bagian menggunakan LAN, stok obat terkelola otomatis. Selanjutnya ada analisis sistem usulan, yaitu ada data flow, konteks diagram, level 0. Sistem digambarkan sebagai satu proses tunggal yang berinteraksi dengan pihak eksternal. Entitas eksternal meliputi pasien dan pihak asuransi. Admin, dokter, kasir, dan apotik bersifat internal karena mengakses sistem dari dalam jaringan LAN klinik. Data flow diagram. Proses tunggal dipecah menjadi 6 sub proses utama beserta data store. 6 proses utama yaitu pendaftaran, cek status asuransi, antrian dan pemeriksaan poli, peresepan obat, pembayaran dan penyerahan obat. Yang terakhir ada klaim asuransi. Use case diagram. Ada 6 aktor yaitu pasien, admin, dokter, kasir, apotik, dan asuransi. Relasi khusus include pembayaran, extend klaim asuransi, include update stock. Activity diagram. Alur utama yaitu daftar, kemudian cek asuransi, antri poli, kemudian diperiksa, diresepkan, bayar, klaim jika asuransi, obat diserahkan, selesai. Selanjutnya ada kelas diagram. Di sini ada 9 kelas, yaitu pasien, dokter, poli, kunjungan, resep, obat, detail resep, transaksi, dan klaim asuransi. Relasinya association dan composition. Kemudian ada sequence diagram. Ini lifeline dari pasien, admin, dokter, kasir, apotik, dan asuransi. Combine fragment optionnya klaim asuransi. Selanjutnya ada state diagram. Di sini punya alur statusnya: terdaftar, menunggu, pemeriksaan, diperiksa, diresepkan, menunggu, bayar, klaim jika asuransi, dibayar, obat diserahkan, dan selesai. Selanjutnya ada perancangan basis data. Ada entity relations diagram yaitu ERD, 9 entitas utama beserta relasi dan kardinalitasnya. 9 identitas yaitu pasien, dokter, poli, kunjungan, resep, obat, detail resep, transaksi, klaim asuransi. Detail resep sebagai junction, tabel, M, N, resep obat. Relasi antar entitas, kardinalitas hasil rancangan ERD. Berikut gambarnya. Berikut adalah user interface yang kami buat. Di sini ada halaman login, kemudian ada jika login menggunakan pasien, login menggunakan dokter, login menggunakan kasir, dan login menggunakan apotek.
analis tambahan. Keuntungan arsitektur berbasis internet ada 4, yaitu verifikasi real time, yang kedua ada klaim lebih efisien, dan yang ketiga skalabilitas ke depan, dan keempat kurangi kertas. Selanjutnya ada pemrosesan online versus batch. Online atau real time, pendaftaran dan nomor antrian, verifikasi status asuransi, input diagnosa dan resep dokter, proses pembayaran kasir, penyerahan obat dan update stok. Batch terjadwal, rekap laporan harian atau bulanan, pengajuan online klaim asuransi massal, backup basis data server, rekonsiliasi stok obat berkala. Selanjutnya ada evaluasi akhir project, kelebihan dan kekurangan sistem. Kelebihannya data terintegritas dan real time antar bagian. Basis data ternormalisasi, kurang duplikasi, mendukung 2 skema bayar, tunai dan asuransi, mencakup seluruh proses bisnis utama. Kekurangannya belum ada fitur jadwal dokter dan notifikasi, belum ada mekanisme keamanan dan eksplisit bergantung pada satu server tunggal. Kendala implementasi dan saran pengembangan. Kendala implementasi ya ada perlu pelatihan staf klinik, admin, dokter, kasir, apotik. Perlu koneksi internet stabil untuk proses asuransi. Migrasi data pasien lama perlu ketelitian. Saran pengembangan ada role based access control dan enkripsi data. Kemudian fitur pendaftaran online bagi pasien, backup dan recovery data berkala, dashboard pelaporan untuk manajemen klinik. Terakhir ada kesimpulan, sistem ini mengintegrasikan seluruh proses bisnis klinik, yaitu pendaftaran, pemeriksaan, presepan, pembayaran hingga klaim asuransi. Dirancang melalui pendekatan ADBO secara menyeluruh, DFD, ERD, dan diagram UML yang paling konsisten, menggabungkan arsitektur LAN dan internet, serta pemrosesan online dan batch. Masih perlu pengembangan lanjutan pada aspek keamanan data dan keandalan server. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.